Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Iyo Irwan Channel. Kita akan belajar bersama lagi ya. Kita akan belajar tema 6 cita-citaku. Subtema 2 hebatnya cita-citaku. Kita akan mulai pembelajaran kelima. Anak-anak semuanya simak baik-baik video ini ya, supaya kalian memahami yang disampaikan Pak Irwan. Salam semangat dan sukses untuk kalian semuanya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima. Subtema 2 ini adalah hebatnya cita-citaku. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di pembelajaran 5 ini ada dua muatan pelajaran. Pertama, bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk muatan pelajaran PPKN, KD 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dengan tepat. 2. Melalui kegiatan menulis puisi, siswa mampu menuangkan gagasan-gagasan tentang cita-citanya dengan benar. 3. Melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dengan rinci. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Nah, mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum ya. Apakah buku cerita kesukaanmu? Mungkin ada yang suka buku cerita, mungkin ada yang tidak suka juga. Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Nah, anak-anak, buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis cerita anak lainnya? Kita lanjutkan. Nah, ayo mengamati. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting loh bagi pendidikan anak. Nah, kira-kira apa ya peran penulis anak itu? Pertama, perannya adalah melestarikan budaya bangsa. Dengan adanya cerita anak tadi, seorang penulis dapat menyampaikan budaya bangsa Indonesia ini dalam cerita yang dia tulis. Jadi dia bisa berperan sebagai pelestari budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak senang membaca. Nah, cerita yang ditulis oleh seorang penulis anak biasanya sangat menarik, sehingga membuat anak tertarik untuk membaca, dan bahkan anak tersebut menjadi senang, menjadi gemar, atau menjadi hobi membaca itu sebagai kegemarannya akibat dari cerita anak yang ditulis oleh seorang penulis anak. Ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Cerita anak yang dituliskan oleh seorang penulis anak dikemas dengan menarik sehingga anak-anak menjadi senang, dan isi dari cerita anak biasanya akan menceritakan hal-hal atau sesuatu yang ada di lingkungan anak. Jadi tidak akan
ditulis jauh-jauh dari dunia anak, sehingga dengan membaca cerita anak tersebut, seorang anak akan mampu mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Nah, cerita yang ditulis seorang penulis anak juga bisa berisi tentang sesuatu yang ada di negara kita ini, di negara Indonesia. Kemudian hal-hal keunikan-keunikan kebudayaan yang ada di Indonesia bisa diceritakan di sana, sehingga bisa dikenal oleh anak-anak. Sehingga di sini anak menjadi kenal dengan negara dan bangsa dan semua keunikan yang ada di dalamnya akibat membaca cerita anak. Kita lanjutkan, anak-anak. Membuat puisi tentang cita-cita. Nah, anak-anak, tahukah kamu, seorang penulis cerita anak tadi merupakan salah satu pekerja seni sastra, karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Nah, di sini anak-anak, puisi juga termasuk salah satu contoh karya sastra. Nah, dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam, makna yang indah, dan makna yang bisa membuat orang lain merasa kagum. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat puisi tentang cita-cita. Nah, bagaimana caranya untuk membuat puisi tentang cita-cita? Yang pertama, kamu bisa bayangkan cita-citamu. Nah, kamu bayangkan kamu ingin menjadi apa? Oh, saya ingin menjadi guru misalkan. Kemudian tulis kehebatan cita-citamu tersebut. Nah, guru tadi hebatnya apa? Misalnya guru itu hebatnya bisa mengajar banyak anak. Guru itu hebatnya dia sabar, dia itu pintar, dia itu baik hati, misalnya seperti itu. Nah, tulis yang baik-baik dulu karena ini cita-citamu. Kemudian 3, tuliskan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Nah, misalnya kalau cita-cita guru tadi berguna bagi orang lain, seperti dia akan mencerdaskan seorang anak, kemudian dia akan membuat anak menjadi bisa menulis, dia bisa membuat anak menjadi pandai membaca, pandai berhitung, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tandai beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Nah, kamu tandai. 5, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Yang keenam, jika memungkinkan, pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. Nah, ini adalah 6 langkah yang dapat membantu kalian dalam membuat puisi tentang cita-cita. Nah, anak-anak, kamu bisa mencoba untuk mempraktekkan di rumah. Kalian bisa membuat puisi tentang cita-cita. Jadi kamu bisa buat dulu hasil bayanganmu, terusan menuliskan kehebatan cita-citamu tersebut, kemudian kegunaan cita-citamu tersebut untuk orang lain, kemudian baru setelah itu kamu tandai kata-kata yang akan kamu gunakan itu yang mana. Setelah itu kamu rangkai jadi satu semuanya, kemudian bisa kamu tambahi atau kurangi lagi. Nah, kemudian setelah itu bisa kamu carikan kata-kata yang bersinonim sehingga di akhir-akhir itu bisa memiliki rima yang serupa. Tapi sebenarnya jika kamu membuat puisi bebas, kamu tidak perlu memperhatikan rima tersebut. Tapi jika kamu ingin membuat puisi yang berima, kamu bisa menggunakan kata-kata yang memiliki vokal akhir yang sama. Dan lanjutkan anak-anak. Nah, kita ayo berlatih. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Di sini ada jenis-jenis makanan khas daerah. Nah, anak-anak,
Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat yang untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, dalam puisi tadi, bahasa merupakan hal yang penting, digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Nah, anak-anak, selain memiliki bahasa daerah, ternyata suatu daerah juga memiliki makanan khas. Nah, di sini anak-anak, pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Pernah kan? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan khas. Di sini ada pecel, ada soto, ada papeda, ada bika Ambon. Nah, ini adalah makanan khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pecel itu mungkin di Jawa ada, soto itu di berbagai tempat beda-beda, ada soto Betawi, ada soto Lamongan dan lain sebagainya. Ada papeda yang dibuat dari sagu, mungkin ada di Maluku, ada di Papua. Kemudian bika Ambon, nah ini adalah kue. Nah, anak-anak, makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal loh. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Selanjutnya anak-anak, lakukan kegiatan berikut ini. 1. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakan. 2. Buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. 3. Siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu carilah makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah. 4. Tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah Nusantara. Nah, kamu bisa masukkan pekerjaanmu tersebut dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, misalnya bahasa daerahnya di Nusantara, siapa namamu? Nah, di Jawa, sinten nami panjenengan. Kemudian untuk di Jawa Barat apa, di Sunda, di Betawi apa, kemudian di Makassar apa misalkan, atau di Palembang apa. Nah, kemudian untuk makanan khas Nusantara, gambar makanan khas daerahnya seperti apa, namanya apa, asalnya dari mana, uniknya apa makanan itu. Nah, di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian, apa manfaat mengetahui bahasa daerah dan makanan khas bagi kalian? Nah, ini kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah sampai di bagian refleksi pembelajaran anak-anak. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pertama adalah tentang karakteristik individu. Kita tadi sudah mempelajari tentang cita-cita kita masing-masing. Jadi kita sudah mempelajari cita-cita kita sendiri. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang cara membuat puisi. Kita tadi sudah belajar dengan kita menuliskan kehebatan cita-cita kita, kemudian kegunaan cita-cita kita, kemudian kita tandai kata kunci, kemudian kita gabungkan, kita susun. Nah, akan membuat sebuah puisi yang indah. Kemudian kita ganti dengan rima-rima yang serupa. Nah, itu semakin memperindah puisi buatan kita. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar. Belajarlah dengan tekun ya.
Tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Salam sukses untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sampai jumpa ya di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.